Selama ribuan tahun, Bukit Bait Suci di Yerusalem telah berdiri di pusat iman, sejarah, dan misteri. Dihormati oleh orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, situs suci ini telah menarik para peziarah dan cendekiawan dari seluruh dunia. Namun, beberapa tempat di bumi telah membangkitkan rasa ingin tahu dan spekulasi sebanyak apa yang ada di bawah permukaan, khususnya di bawah kubah batu. Mungkinkah ruang-ruang tersembunyi, terowongan kuno, dan reruntuhan yang terkubur di bawah kubah emas ikonik ini memegang kunci untuk mengonfirmasi kebenaran Alkitab? Temuan-temuan terbaru dan catatan sejarah mungkin akhirnya dapat menjelaskan salah satu lokasi yang paling diperdebatkan dan misterius di dunia. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe channel ini jika Anda menikmati arkeologi Alkitabiah, penemuan-penemuan yang dipenuhi iman dan sejarah tersembunyi dari Tanah Suci. Bukit Bait Suci, yang dikenal dalam Alkitab sebagai Gunung Moria, bukanlah bukit biasa. Menurut Kejadian 22 ayat 2, inilah tempat di mana Allah berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke Tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Tradisi Yahudi menyatakan bahwa gunung ini adalah Gunung Moria, tempat yang sama di mana Raja Salomo kemudian membangun bait suci pertama, sebagaimana dijelaskan dalam 2 Tawarik 3 ayat 1. Kemudian, Raja Salomo mulai membangun rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Inilah pusat peribadatan kuno, tempat di mana hadirat Allah pernah memenuhi bait suci, tempat kurban dipersembahkan, dan tempat Yesus sendiri mengajar dan berdoa selama ia di bumi. Namun saat ini, kubah batu berdiri di lokasi ini, dibangun oleh kekhalifahan Umayyah pada akhir abad ke-7 Masehi. Kubah emas tersebut menutupi batu suci yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Even Hashetia atau batu fondasi. Tradisi Yahudi mengajarkan bahwa batu ini adalah pusat penciptaan dan lokasi ruang Maha Kudus di bait suci. Tetapi, apa yang tersembunyi di balik batu ini dan platform di sekitarnya? Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Selama berabad-abad, penggalian arkeologi di Bukit Bait Suci sangat dibatasi, bahkan dilarang sama sekali. Karena sensitivitas agama dan ketegangan politik, sangat sedikit yang diizinkan untuk menjelajahi bagian bawah kubah batu. Namun, catatan sejarah, saksi mata, dan penggalian skala kecil di sekitar tepi Bukit Bait Suci telah mengungkap petunjuk-petunjuk menarik, beberapa di antaranya berasal dari zaman Alkitab. Pada tahun 1800-an, penjelajah seperti Charles Warren dan Sir Charles Wilson diberi izin langka oleh Kekaisaran Ottoman untuk menyelidiki area bawah tanah. Menggunakan tali, katrol, dan cahaya lilin, mereka memetakan terowongan rahasia, situs-situs kuno, dan ruangan-ruangan tersembunyi di bawah Bukit Bait Suci. Temuan mereka didokumentasikan dengan sangat rinci dan sejalan dengan deskripsi Alkitabiah tentang bait suci pertama dan kedua. Salah satu penemuan yang paling menarik adalah poros vertikal yang dikenal sebagai poros Warren, yang terhubung ke sistem terowongan yang dapat digunakan oleh para imam atau orang Lewi dalam pelayanan bait suci. Fitur-fitur ini tidak acak. Mereka menunjukkan tanda-tanda tujuan, desain, dan fungsi yang konsisten dengan tata letak kompleks yang dijelaskan dalam 1 Raja-Raja 6 dan Yehezkiel 42. Di jantung kubah batu, terletak sebuah batu kuno besar yang diyakini oleh banyak orang sebagai batu fondasi. Di bawah batu ini adalah gua alami, kadang-kadang disebut sumur jiwa. Ruang ini terletak sekitar 6 kaki di bawah permukaan dan telah lama memicu spekulasi tentang tujuan aslinya. Apakah ini ruang dalam bait suci? Mungkinkah disinilah tabut perjanjian pernah beristirahat? Tidak seorang pun tahu pasti, tetapi petunjuk Alkitabiah menawarkan beberapa wawasan. Menurut 1 Raja-Raja 8 ayat 6, ketika Raja Salomo membangun bait suci, tabut perjanjian ditempatkan di ruang Maha Kudus, dan para imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya, ruang Maha Kudus. Tempat Maha Kudus ini tersembunyi dari pandangan dan hanya dapat dimasuki setahun sekali oleh imam besar pada hari pendamaian.
Fakta bahwa terdapat sebuah gua tersembunyi tepat di bawah lokasi yang diduga sebagai tempat Maha Kudus lebih dari sekadar kebetulan. Ini merupakan konfirmasi yang kuat dari deskripsi Alkitab tentang Bait Suci. Selain itu, catatan sejarah dari para penulis Muslim awal seperti Al-Abari dan Al-Muqaddasi berbicara tentang prasasti kuno dan fitur pahatan batu di area ini yang mungkin berasal dari Bait Suci Salomo atau periode Bait Suci kedua. Para arkeolog telah lama mencoba mencocokkan dimensi Bait Suci dalam Alkitab dengan apa yang dapat dilihat di Bukit Bait Suci saat ini. Dalam Yehezkiel 40, sang nabi memberikan penglihatan yang sangat rinci tentang Bait Suci di masa depan, termasuk ukuran dan gerbangnya. Meskipun kita belum memiliki akses ke seluruh area bawah tanah di bawah kubah batu, dimensi platform yang diketahui saat ini, beserta posisi penyangga dan penopang bawah tanahnya, sangat sesuai dengan tata letak Alkitab lebih dari yang disadari banyak orang. Yang lebih menakjubkan lagi adalah saluran dan saluran air kuno yang mengalir di bawah platform. Saluran-saluran ini penting untuk ritual keimaman yang melibatkan air dan kurban, seperti yang dijelaskan dalam Imamat dan Bilangan. Mungkinkah fondasi Bait Suci masih utuh, tersembunyi hanya beberapa kaki di bawah Yerusalem modern? Banyak ahli meyakini hal ini, dan buktinya semakin banyak. Meskipun penggalian modern tepat di bawah kubah batu masih terlarang, temuan-temuan di sekitar area tersebut terus mengonfirmasi apa yang telah diceritakan Alkitab kepada kita selama ribuan tahun. Salah satu contoh yang menakjubkan adalah penemuan batu dari era Raja Salomo di bawah ujung selatan Bukit Bait Suci. Batu-batu ini yang masif, terpahat dengan baik, dan kuno, diyakini oleh banyak orang sebagai sisa-sisa fondasi Bait Suci asli Raja Salomo. Yang lain menunjuk pada prasasti yang ditemukan di terowongan dekat tembok barat, yang merujuk pada keluarga imam yang disebutkan dalam Nehemia 11 dan 1 Tawarik 24. Keluarga ini melayani di Bait Suci selama periode Bait Suci kedua. Semua ini mendukung gagasan bahwa deskripsi Alkitab tentang Yerusalem, Bait Sucinya, dan tata letak sucinya bukanlah mitos atau legenda, tetapi sejarah yang sebenarnya. Yang lebih meyakinkan adalah keselarasan kubah batu dengan gerbang timur kuno, yang mungkin termasuk gerbang emas, yang menurut tradisi akan dimasuki Mesias suatu hari nanti dalam Yehezkiel 44 ayat 3. Seiring kemajuan teknologi, beberapa ahli beralih ke metode non-invasif untuk menjelajahi apa yang ada di bawah Bukit Bait Suci. Radar penembus tanah, pencitraan inframerah, dan pemodelan digital membantu para peneliti melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Beberapa pemindaian ini dilaporkan menunjukkan kekosongan dan ruang di bawah kubah, menunjukkan adanya ruang tersembunyi yang cocok dengan tata letak Bait Suci kuno. Meskipun kita harus menunggu dengan sabar dan penuh hormat untuk akses penuh ke situs suci ini, bukti-bukti yang telah ditemukan dengan kuat menegaskan apa yang telah Alkitab katakan kepada kita selama ini, bahwa benar-benar ada sebuah bait suci di Yerusalem, dan sisa-sisanya mungkin masih terpelihara di bawah kubah batu. Di masa ketika banyak orang mempertanyakan otoritas kitab suci, penemuan-penemuan ini berdiri sebagai saksi bisu, namun kuat. Dalam Hagai 2 ayat 9, Tuhan menyatakan, kemuliaan rumah yang terakhir ini akan lebih besar daripada yang pertama, dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera, firman Tuhan semesta alam. Bagi orang percaya dalam Alkitab, Bukit Bait Suci lebih dari sekadar batu dalam sejarah. Itu adalah tempat nubuat, janji, dan penggenapan di masa depan. Penemuan-penemuan di bawah kubah batu, betapapun tersembunyi atau kontroversialnya, merupakan pengingat bahwa firman Tuhan itu benar, janji-janjinya tidak dilupakan. Dan suatu hari nanti, seperti yang dinubuatkan dalam kitab suci, Gunung Tuhan akan kembali menjadi tempat ibadah, kebenaran, dan kedamaian. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini di bawah salah satu tempat paling suci di bumi. Kami harap ini telah membuka mata Anda terhadap hubungan mendalam antara arkeologi dan Alkitab. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan penemuan-penemuan menakjubkan lainnya yang meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi
dan semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua.